Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tematik kelas 3. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran 3. Nah, adik-adik, kali ini kita akan mempelajari 3 mata pembelajaran. Yang pertama, ada bahasa Indonesia, seni budaya dan prakarya, matematika. Disimak ya adik-adik. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari 2 materi. Yang pertama, pengertian perubahan wujud benda. Yang kedua, jenis-jenis perubahan wujud benda. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa itu perubahan wujud benda? Apa ya? Ya udah, kakak tahu ya. Jadi, perubahan wujud adalah suatu proses berubahnya wujud benda menjadi wujud benda yang lain. Nah, adik-adik, sifat-sifat benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, adik-adik, yang pertama ada mencair. Mencair merupakan suatu peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, perubahan wujud zat dari padat menjadi cair ini, peristiwa ini memerlukan energi panas. Nah, adik-adik, yang kedua ada membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Perubahan wujud zat dari cair menjadi padat, peristiwa ini melepaskan energi panas. Nah, selanjutnya ada menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Peristiwa wujud zat dari cair menjadi gas ini memerlukan energi panas. Selanjutnya ada mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Perubahan wujud zat dari gas menjadi cair, peristiwa ini memerlukan energi panas. Nah, adik-adik, selanjutnya ada menyublim. Dan merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, peristiwa ini memerlukan energi panas. Nah, adik-adik, yang terakhir ada mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Perubahan wujud zat dari gas menjadi padat, peristiwa ini melepaskan energi panas. Berikut adalah siklus segitiga perubahan wujud benda. Pada siklus segitiga perubahan wujud benda, ada padat ke cair disebut dengan mencair. Dari cair ke padat disebut dengan membeku. Dan selanjutnya ada padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Dari gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Nah, adik-adik, jika panahnya berwarna kuning berarti peristiwa tersebut melepaskan panas. Sedangkan jika panahnya berwarna ungu berarti peristiwa tersebut menerima panas. Nah, adik-adik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua dari mata pembelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang 2, yaitu pengertian karya dekoratif, unsur-unsur karya dekoratif. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa sih itu karya dekoratif? Jadi, karya dekoratif adalah karya gambar yang bercorak dekor atau hias berupa bentuk yang sudah dimodifikasi sehingga tidak sama seperti bentuk asli. Nah, sekarang kita masuk ke unsur karya dekoratif. Apa saja sih unsur-unsur dari karya dekoratif? Unsur-unsur dari karya dekoratif itu ada 6, yaitu 1 titik, 2 garis, 3 bidang, 4 bentuk, 5 tekstur, 6 warna. Nah, yang pertama titik. Adik-adik tahu nggak sih apa sih itu titik? Jadi titik adalah sesuatu yang berbentuk kecil dan tidak memiliki dimensi. Contoh, titiknya ada garis. Apa sih pengertian dari garis? Jadi garis adalah kumpulan titik atau goresan memanjang yang memiliki arah tertentu. Contoh, garis. Nah, ada juga nih
Bidang. Apa sih pengertian bidang? Jadi bidang adalah unsur yang terbentuk dari pertemuan ujung-ujung garis. Contoh, bidang. Nah, selanjutnya ada bentuk. Apa sih pengertian bentuk? Bentuk itu adalah hasil penggabungan dari beberapa bidang. Contoh, nah selanjutnya ada bentuk. Apa sih pengertian bentuk? Bentuk itu adalah hasil penggabungan dari beberapa bidang. Contoh, nah adik-adik yang terakhir ada warna. Pasti kalian tidak asing kan? Tapi apakah kalian tahu apa sih itu warna? Jadi, warna adalah sebuah pigmen yang tertangkap oleh mata dari cahaya suatu benda. Contoh, warna. Nah, selanjutnya materi dari mata pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama, pengertian konversi satuan berat. Yang kedua adalah contoh alat ukur berat. Yang ketiga adalah tangga satuan berat. Adik-adik ada yang tahu nggak sih apa sih pengertian dari konversi satuan berat? Apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak nih? Satuan berat itu berarti mengubah suatu bentuk satuan ke satuan bentuk lain. Adik-adik sekarang apa saja ya contoh dari alat ukur berat? Ada yang tahu nggak nih? Nah, jadi contoh alat ukur berat yaitu 1. Ada timbangan badan. Kedua, ada neraca jarak. Ada tangga satuan berat. Ada apa saja ya di tangga satuan berat? Nah, untuk mempermudah kita memahami satuan berat, di sini kita akan menggunakan kalimat yaitu kucing hilang dalam gentong, Desi cantik makan gado-gado. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah kata atau sebutan asli dari satuan berat, yaitu ada kucing untuk kilogram, hilang untuk gram, untuk dekagram, gentong untuk gram, desi untuk desigram, cantik untuk sentigram, makan gado-gado untuk miligram. Diingat ya adik-adik. Nah, sekarang untuk menghitung tangga satuan berat ini ada rumusnya loh. Yuk simak berikut ini. Jadi adik-adik, setiap turun satu tangga berarti dikali 10. Sedangkan kalau naik satu tangga berarti dibagi 10. Nah, adik-adik, kali ini kita masuk ke latihan soal ketiga. Pertanyaannya adalah hasil dari 3000 gram adalah titik-titik hektogram. Berapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak nih? Nah, jadi jawabannya adalah hasil dari 3000 gram sama dengan titik-titik hektogram. Nah, mengingat kembali, setiap naik satu tangga berarti dibagi 10. Dari gram ke hektometer berarti naik 3 tangga. Nah, jadi berarti dikali 1000. Yang mana 3000 gram sama dengan 3000 dibagi 1000 sama dengan 3 hektometer. Nah, jadi kesimpulan dari materi sebelumnya adalah dengan kita memahami perubahan wujud benda, kita dapat mengetahui perbedaan setiap perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari. Dan dengan memahami konversi satuan berat, kita dapat mengetahui bagaimana cara menghitung konversi satuan berat di dalam kehidupan sehari-hari.